Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam sekaligus penghafal Quran dari para YouTuber tertua di semesta. Sekarang jam 5 sore ya. Matahari mau tenggelam di sebelah kiri saya. Dan saya mau bicara soal ijazah palsu ya, yang terus-menerus digempur oleh Suryo, oleh Rismon, sebelumnya oleh Gus Nur dan Bambang Tri ya. Sang pemula tentu adalah Bambang Tri yang sampai nulis 2 buku ya. Undercover Jokowi jilid 1 dan Undercover Jokowi jilid 2. Sungguh-sungguh dia, karena dia wartawan 15 tahun ya. Tapi sebenarnya kalau sore-sore gini jatahnya saya ngapalin hafalan baru ya, surat Az-Zukhruf ya. Tapi malas bener ini ayatnya 7 baris pertama 22 sampai 20 28 ya. Sudah diulang-ulang pakai tadi 15 video ya. Benar, sekarang harus dimantapkan supaya mungkin ya. Sekarang kita bahas ini aja deh yang lagi viral ya. Yang secara filosofis di pengadilan dulu yang berusaha merobek ya. Ijazah palsu adalah filsafat dari Rocky Gerung ya. Tajam dia merobek-robek ijazah palsu di ruang-ruang pengadilan ya. Tetapi yang meratakan jalan bagi masalah ini adalah 2 orang yang langsung mengorbankan dirinya dan kemudian dipenjara oleh rejim ya, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur ya. Dan kemudian serangan-serangan itu disempurnakan oleh orang yang terakhir, ahli digital forensik namanya Rismon ya. Sianipar dengan akun miliknya sendiri dari tepi Danau Toba, yaitu Balige Academy. Sementara Suryo yang pakar telematika itu dia loncat ya dari podcast satu podcast yang lain, memperlihatkan daya-daya gempurnya lewat penelitian dia ya, lewat program-program yang saya nggak paham itu, ada face up dan lain-lain itu. Dan inilah di samping yang lain ya, tapi 4 inilah yang tampaknya konsisten ya menyerang ijazah palsu itu, karena pertimbangannya selain soal moral, tapi juga soal kejujuran akademik ya, dan nama baik dari alma maternya. Roy Suryo dan Rismon itu sama-sama alma mater dari UGM kan. Sementara Gus Nur itu malah dia orang yang memiliki daya otodidak ya, daya belajar sendiri yang kuat, meskipun dia pendidikan formalnya itu konon SD. Sementara Bambang Tri memang dia terlatih sebagai seorang jurnalis, sebagai wartawan yang 15 tahun di sana, terlatih naluri bisnis, naluri jurnalistiknya untuk menemukan kebenaran itu lewat pengecekan narasumber, meskipun dia beberapa kali memiliki kekeliruan. Misalnya foto yang terpampang di ijazah yang beredar, yang dilegalisir, foto berkacamata, dia menduga itu Hari Mulyono. Ternyata setelah diteliti oleh Roh Suryo, itu bukan Hari Mulyono yang sudah almarhum ya, yang berkacamata itu, tapi namanya Dumatno ya.
sepupu dari pemilik ijazah itu, sepupu. Kalau yang Hari Mulyono itu adalah adik ipar. Jadi berbeda ya. Dan secara saintifik berhasil dibuktikan oleh Roy Suryo sebagai pakar telematika, dia memang bukan Hari Mulyono itu, foto itu, tapi adalah Dumatno. Ya, pemilik ijazah itu Anda tahu siapa kan? Saya nggak mau sebut namanya. Yang lagi ramai viral itu dari dulu sampai sekarang nggak kelar-kelar. Yang sekarang dia mencoba melakukan pertahanan terakhir ya, dengan mengajukan membentengi dirinya dengan sejumlah ahli hukum, tapi tampaknya setebal apapun benteng ahli hukum itu dipasang, tampaknya pertahanan sang pemilik ijazah itu sudah jebol sekarang. Kita lihat ya, permainan tingkat tinggi akan bekerja, intelijen akan bekerja karena kawan-kawannya ya itu masih beroperasi dalam pemerintahan. Kawan-kawan pemilik ijazah yang bersangkutan itu ya, yang kata orang ijazah palsu, dan sekarang ditemukan fotonya pun foto palsu ya. Ya. Dan 11.000% kata Rizmon itu ijazahnya palsu kan ya. Ya berdasarkan dia sebagai ahli forensik, digital forensik ya. Sementara berdasarkan font yang diteliti yaitu Time News Roman itu yang belum ada tahun 85 ya. Sementara pakar telematika Roy Suryo menemukan ya, yang baru dari Roy Suryo adalah bahwa fotonya itu bukan yang bersangkutan, dan juga bukan ya diduga oleh Bambang Tri awalnya Hari Mulyono, ternyata bukan ya. Menurut penelitian dia adalah namanya, foto itu adalah sepupu pemilik ijazah itu. Fotokopinya ijazah yang aslinya juga katanya hilang. Dan foto yang ada di situ yang berkacamata itu bukan Hari Mulyono tapi Dumatno. Nah kan tampaknya orang itu akan sukar ya mencoba untuk menutup matahari dengan kelima jari tangannya. Tampaknya akan sia-sia. Kita lihat perkembangan terakhirnya. Itu jadi ada 4 orang yang dua semacam bulldozer, yaitu Bambang Tri yang penuh dengan keberanian dan juga Gus Dur, dan dua-duanya kemudian dikriminalisasi dan masuk penjara karena kasus dia berhasil dengan berani membentur tiang-tiang istana ketika yang lain itu masih ragu-ragu, tapi dia mempertaruhkan segalanya sampai dia berurusan dengan pengadilan dan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan yang aneh-aneh karena dianggap melakukan penistaan agama. Tuduhan yang dicari-cari setelah mereka keduanya berbicara dalam podcast ya, yaitu podcastnya Gus Dur itu mengundang Bambang Tri. Dulu saya pernah juga mau diundang oleh Gus Dur zamannya COVID ya, oleh timnya ke Malang. Saya udah beli tiket di sini ke Malang Rp400.000, tapi terus muncul sejumlah syarat-syarat untuk bepergian, tuh surat-surat COVID lah. Akhirnya saya urungkan, ribet ngurus surat naik bis, saya pakai surat-surat vaksin segala macam. Saya kan nggak divaksin sampai akhir ya, ngapain juga divaksin. Akhirnya 400.000 melayang karena sudah saya beli tiket naik bis untuk memenuhi undangan Gus Nur ya, di podcastnya Gus Nur. Katanya menurut tim yang telepon itu, kenapa sih diundang, karena permintaan dari penonton dari channel Gus Nur ya. Ya itulah ya, kita lihat perkembangan yang terakhir bagaimana dengan dikaitkan dengan Anies Baswedan. Kasus ini tentu kasus ini akan memukul ya
orang yang akan mencalonkan diri tahun 2029, karena mereka berdua kawan kan, saling melindungi dan saling meneruskan program-program yang sudah dibuat sebelumnya, itu diteruskan oleh presiden yang baru. Tampaknya presiden baru akan mencalonkan diri tahun 2029 sebagai incumbent, dan tentu akan dia mungkin akan mengambil KDM sebagai wakil dan akan berhadapan dengan Anies Baswedan yang dijagokan oleh civil society. Bagaimana menurut Anda? Tapi jangan terlalu serius, ini omongan tukang bubur ayam ya. Jadi keahlian saya itu bukan digital forensik dan telematika, tapi keahlian saya itu dua, saya ahli bubur dan kedua saya ahli kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngaji dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi'ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bi kafirun. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Juz 25 surah yang ke-43 Az-Zukhruf 23 sampai 28 ya. Satu baris 1 2 3 4 5 6 7 baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua.
tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.